Santapan Harian Jumat 21 Januari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-37. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kepadamu ya Kristus, untuk memberikan kami kemampuan untuk melakukan isi firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yeremia 2 ayat 20-37. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu, dan berkata, Aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bagaimanakah engkau berani berkata, Aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal? Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah, ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari, yang melepaskan diri lari ke padang gurun, karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah. Mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu, dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, Percuma saja, percuma, sebab aku cinta kepada orang-orang asing. Jadi aku mau mengikuti mereka. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya dan nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, Engkaulah Bapakku, dan kepada batu, Engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, Bangkitlah menyelamatkan kami. Di manakah para allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit, jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu. Hajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu, seperti singa muda yang memusnahkan. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel, atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, Kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu? Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya?
Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan. Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kau dapati mereka. Meskipun semuanya itu demikian, engkau berkata, "Aku tidak bersalah. Memang murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan, oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah langkahmu. Juga karena Mesir engkau akan menjadi malu, seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Dari sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu, sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai, dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka." Sahabat santapan harian, hidup ini penuh dengan rangkaian pilihan yang membawa konsekuensi masing-masing. Dalam pilihan tersebut, manusia diundang untuk menyelaraskannya dengan kehendak dan ketetapan Allah. Setelah sekian lama Allah memelihara bangsa Israel, masih saja bangsa itu mengkhianati kasih Allah. Dalam bahasa sindiran, Yeremia menyampaikan firman Tuhan sebagai respon atas sikap dan pilihan hidup Yehuda yang tidak setia dan menduakan Allah. Allah telah melepaskan Kuk dari Yehuda. Metafora itu menggambarkan pembebasan leluhur mereka dari Mesir. Dalam tuntunan terang kasih Allah, leluhur mereka telah menjadi bangsa yang bebas dan belajar untuk mengatur hidupnya sendiri. Namun, mereka menyalahartikan kebebasan itu. Mereka menolak tunduk kepada Allah dan segala ketetapannya. Mereka berkubang dalam dosa, sampai Yehuda disebut bersundal. Sebagai mempelai perempuan, Yehuda menunjukkan sikap tidak setia. Yehuda memilih untuk berpaling kepada ilah-ilah lain. Mereka menyembah benda-benda mati. Para pemuka Yehuda memposisikan benda-benda itu sebagai ilah. Yeremia menyindir para pemimpin Yehuda yang mengakui kayu sebagai bapa dan batu sebagai ibu mereka. Kemudian dalam perjalanan sejarahnya, pilihan Yehuda terbukti salah. Yehuda justru mengalami penderitaan dan penindasan. Terbukti bahwa ilah-ilah tempat mereka berpaling tak dapat menyelamatkan mereka. Allah menunjukkan bahwa ketidaksetiaan Yehuda adalah sebuah fakta dalam sejarah. Berulang kali mereka tidak setia. Para nabi senantiasa mengingatkan Yehuda, namun teguran tersebut ditanggapi dengan tidak serius. Mereka mengelak dan menyatakan diri tidak bersalah. Terhadap segala kejahatan tersebut, Allah akan menyatakan keadilannya. Setiap pilihan pasti mendatangkan konsekuensi. Teguran bagi kita saat ini, jalan hidup seperti apakah yang hendak kita pilih? Apakah kehidupan yang senantiasa memuliakan Allah sebagai sang sumber kehidupan dan pembebas, atau justru sebaliknya? Mari kita berdoa. Di setiap ziarah perjalanan hidup ini, seringkali kami diperhadapkan pada persimpangan jalan. Namun, kami tak pernah ragu, karena Engkau ya Tuhan, senantiasa ada dan menolong kami. Engkau menunjukkan jalan yang pasti, yang walaupun penuh derita, namun sesungguhnya penuh cinta. Bersama-Mu ya Tuhan, kami jalani hidup ini dengan senantiasa memuliakan Engkau.
Amin.